Ingress of Protection. Pernahkah Anda melihat di sebuah perangkat listrik ada nameplate dan di sana ada dituliskan IP? Apakah Anda mengerti apa maksudnya? Bagi Anda yang bekerja di engineering, bidang kelistrikan, mechanical, ataupun di konstruksi, hal ini sangat perlu Anda ketahui. IP atau singkatan dari Ingress of Protection adalah nilai atau kode yang diberikan kepada kotak enclosure dari sebuah perangkat listrik, di mana kode ini menandakan tingkat kemampuannya untuk menangkal masuknya partikel luar yang dapat merusak komponen listrik di dalamnya. Partikel luar ini mencakup partikel padat dan partikel cair, termasuk bagian tubuh manusia. Hal ini sangat perlu, terutama untuk perangkat listrik yang kita gunakan berada di daerah yang memungkinkan partikel luar memasukinya, misalnya di lapangan terbuka, industri perkapalan, industri berat, maupun pertambangan. Maka ditetapkanlah sebuah standar untuk menunjukkan tingkatan proteksi ini. Standar ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh International Electrotechnical Commission, IEC, dan European Standard EN 60529. Berikut penjelasan mengenai tingkatan nilai IP. Huruf IP akan selalu diikuti oleh dua angka yang menunjukkan nilai tingkatan perlindungannya. Berdasarkan British Standard, BS, EN 60529-1992, dijelaskan sebagai berikut. IP biasanya diikuti oleh dua digit angka. IPXY, angka pertama X, adalah tingkatan perlindungan terhadap masuknya partikel padat. Angka kedua, Y, adalah tingkatan perlindungan terhadap masuknya cairan ataupun uap air. Misalnya, IP67, angka pertama, 6, menunjukkan tingkat perlindungan terhadap partikel padat. Angka 6 adalah artinya perangkat tidak dapat dimasuki oleh debu. Angka kedua, 7, adalah perangkat terlindungi terhadap air jika terendam di air sedalam 1 meter selama 30 menit. Berikut ini dijelaskan lebih lanjut tingkat perlindungannya berdasarkan angka. Kode angka pertama, 0. Tidak ada perlindungan pada perangkat. 1. Partikel padat yang lebih besar dari diameter 50 mm tidak dapat masuk ke dalam perangkat listrik. 2. Partikel padat yang lebih besar dari diameter 12,5 mm tidak dapat masuk ke dalam perangkat, misalnya jari tangan. 3. Partikel padat lebih besar dari diameter 2,5 mm tidak dapat memasuki perangkat. 4. Partikel padat lebih besar dari 1,0 mm tidak dapat memasuki perangkat. 5. Perangkat tidak dapat dimasuki oleh debu atau jikapun ada debu yang masuk maka tidak akan merusak perangkat. 6. Perangkat tidak dapat dimasuki oleh debu secara total. Kode angka perlindungan perangkat terhadap partikel padat hanya sampai pada angka 6 saja. Berikut ini kita jelaskan perlindungan perangkat terhadap masuknya benda cair. Kode angka kedua, 0. Tidak ada proteksi. 1. Perangkat terlindungi dari tetesan air yang jatuh dari atas. 2. Perangkat terlindungi dari tetesan air yang jatuh dari arah sudut 15 derajat. 3. Perangkat terlindungi dari siraman air bertekanan rendah yang datangnya dari arah sudut 60 derajat. Tekanan air ini setara dengan shower di kamar mandi kita. 4. Perangkat terlindungi dari siraman air bertekanan rendah yang datangnya dari arah sudut 180 derajat selama 10 menit. Jadi selama terjadi semprotan air selama 10 menit dari arah 180 derajat artinya air tidak akan masuk pada perangkat. 5. Perangkat terlindungi dari semprotan air bertekanan sedang dari berbagai arah dengan jarak 2,5-3 meter selama 3 menit. 6. Terlindungi dari semprotan air bertekanan tinggi seperti semprotan air pemadam kebakaran dari berbagai arah dengan jarak 2,5-3 meter selama 3 menit. 7. Bodi akan melindungi perangkat ketika terendam sedalam 1 meter selama 30 menit. 8. Melindungi perangkat ketika terendam oleh air dalam waktu lama. Dari penjelasan ini Anda sudah bisa mengetahui tingkat perlindungan peralatan listrik yang Anda miliki. Anda juga bisa mengetahui IP berapakah perangkat yang harus Anda gunakan, misalnya jika perangkat listrik Anda ditempatkan di lapangan terbuka. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.